Fas Familia. Fas Familia, Fas FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio. Selamat pagi keluarga Fas. Bersama Reni di sini sampai nanti pukul 10.30 ya. Fas Familia spesial di hari Jumat. Pastinya kita akan bersama Dr. Yana Masyar selaku narasumber nih untuk dialog kesehatan psikologi. Beliau adalah dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ya. Dr. Yana Masyar MSI psikolog nanti akan memberikan banyak sekali masukan-masukan buat kita untuk bisa lebih sehat jiwa dan raganya. Dan tema kita kali ini adalah It's Okay Not to Be Okay. Dari judulnya saja sudah luar biasa ini ya. Kita sampai dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Semangat pagi. Semangat keluarga pagi. Fas FM di rumah. Iya, sehat selalu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Sehat. Panggilan sayang kita adalah Bu memang ya. Jadi mungkin dari panggilan sayang dan panggilan cinta ini mungkin bisa memberikan semangat dan juga energi positif untuk semuanya ya Bu ya. Amin insyaallah. Temanya nih ciamik banget sih kali ini. It's okay not to be okay. Ya. Langsung aja nih Bu. Oke Mbak Reni. Jadi seringkali di era sekarang itu orang-orang kan merasa malu ataupun terbebani atau bahkan sampai pada tahap depresi ketika dia merasa dia tidak oke. Oke. Baik itu secara fisik, secara emosi, psikologi, secara penampilan dan lain sebagainya. Jadi apalagi remaja ya. Yeah. Jadi remaja-remaja sekarang di saat mereka tingkat konformitinya dengan kelompok itu sangat tinggi, saat mereka merasa berbeda, saat mereka merasa aku nggak baik-baik aja nih, keluargaku nggak harmonis nih, aku broken home nih, aku bukan ranking 1, aku nggak punya baju merek dan lain sebagainya, HP ku nggak iPhone gitu ya misalnya ya. Nah ini akan sangat membuat dia merasa aku tuh nggak oke loh, aku tuh nggak baik-baik saja. Nah ketika dia sering kali merasa seperti itu dan kemudian dia menumpuk, mengumpulkan berbagai, pada saat kita merasa bahwa aku nggak oke, aku tuh beda, aku tuh malang, aku tuh sengsara gitu ya, maka akan ada begitu banyak hal kemalangan atau ketidakbaikan dalam dirinya yang kemudian akhirnya mengumpul dan dia akan menjadi semakin merasa, oh iya bener, aku tuh memang sengsara hidupku, oh iya aku tuh memang orang yang malang, oh iya aku tuh ternyata orang yang tidak beruntung. Dan itu nanti checklist yang membenarkan dia dengan persepsinya itu semakin lama semakin banyak. Okay. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita tidak merasa oke? Karena kita bukan robot. Yeah. Ketika fisik kita misalnya memang beda dengan yang lain. Saya misalnya nih sekarang jadi lebih mengembang gitu misalnya dibanding dengan sebelumnya. Ya oke, itu memang kondisinya sekarang seperti ini. Jadi kemampuan kita untuk menerima bahwa kita nggak oke, tapi nggak apa-apa loh, aku tuh nggak oke, itu satu hal yang sangat penting bagi kesehatan psikis seseorang Mbak Reni. Sebagaimana kesehatan fisik yang memang itu perlu dijaga, perlu diberi imun, perlu diberi vitamin yang bagus, perlu diberi asupan nutrisi yang tepat, maka kesehatan psikologis pun sama sebenarnya perlakuannya. Cuman sayangnya karena kesehatan fisik itu kelihatan. Yeah. Ya, jadi kalau kita luka itu gampang terlihat. Kalau kita flu gampang terasa itu. Tapi kondisi kesehatan psikologis itu kan abstrak ya, tidak selalu bisa diamati atau bisa ditangkap oleh diri sendiri maupun orang lain. Apalagi kalau orang-orang di sekitarnya nggak peka gitu. Sehingga itulah kenapa seringkali kemudian ada kasus tiba-tiba bunuh diri. Padahal sebenarnya simptom atau gejala-gejala bunuh diri itu sebenarnya sebelum-sebelumnya pasti sudah ditunjukkan Mbak Reni. Tidak ada satupun orang yang bunuh diri tanpa memunculkan simptom-simptom sebelumnya, gejala-gejala sebelumnya. Cuman seringkali orang-orang di sekitar si individu yang bunuh diri itu tidak aware, tidak peka dengan apa yang dialami, kondisi psikologis yang dialami oleh si individu yang meninggal karena bunuh diri itu. Jadi sebagaimana kesehatan fisik, kesehatan psikis ini pun perlu dijaga, diberi vitamin, diberi imun, diberi nutrisi yang tepat dan juga diberi latihan-latihan gitu. Kayak kondisi fisik kan kalau kita pengen sehat kita perlu olahraga. Nah,
psikis pun begitu. Kita perlu mengolah psikis kita, mengolah rasa kita, mengolah fisik kita, psikis hati kita gitu ya, untuk bisa lebih sehat. Gimana caranya? Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa aku tuh ada sesuatu loh yang beda, ada sesuatu yang membuatku nggak nyaman, ada sesuatu yang membuatku mudah marah gitu. Nah, tanda-tanda ini perlu kita pahami Mbak Reni, baik itu kita sebagai orang tua maupun kita secara pribadi. Jadi pekalah terhadap diri sendiri maupun terhadap tanda-tanda yang ada di sekitar kita, baik itu tanda-tanda dari verbal maupun tanda-tanda non-verbal. Emosi itu sangat mudah terekspresikan dari verbal dan non-verbal Mbak Ren. Jadi kita perlu lebih peka dengan ini. Jadi misalnya orang yang jatuh cinta, dia nggak akan mungkin menyanyi lagu-lagu yang penuh kebencian atau lagu patah hati. Orang yang patah hati sebaliknya nggak mungkin dia akan mengekspresikannya dengan lagu-lagu cinta. Jadi secara verbal kita sebenarnya sangat mudah untuk melihat kondisi emosi yang dialami seseorang dari pilihan kata-katanya. Orang marah nggak mungkin dia bilang aku cinta sama kamu, nggak mungkin pada saat dia marah tinggi gitu ya. Jadi pilihan kata itu selalu sinkron dengan emosi yang dialami, kecuali dia seorang psikopat ya. Kalau seorang psikopat, dia mungkin memang punya kemampuan untuk memanipulasi antara emosi yang dialami dengan apa yang dimunculkan. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu, hanya sekian persen dari keseluruhan populasi. Secara umum orang akan mudah untuk melihat apa yang tanda-tanda verbal yang ditunjukkan oleh orang yang dihadapannya dari pilihan-pilihan kata yang dimunculkan. Kemudian selain itu dari gestur Mbak Reni, jadi dari tanda-tanda dari gerak tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, itu sangat mudah sebenarnya untuk membuat kita lebih melihat ke diri kita. Kok kayaknya ada sesuatu nih, apalagi kalau kita merasakan sendiri ya. Jadi ketika kita mengalami kondisi emosi yang tidak enak, kita marah misalnya, kita terasa banget kok badan kita tuh nggak nyaman, nggak enak, bahkan mungkin pegel-pegel, kepala pusing, pundak kaku misalnya kayak gitu ya. Nah itu kalau diri kita. Ada orang lain pun kita bisa melihat gitu. Oh, ini dia nggak Mbak Reni pasti sering ya lihat ekspresinya langsung, ekspresi orang yang diajak ngomong tuh langsung berubah ketika Mbak Reni menyampaikan sesuatu yang mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang di hati orang yang di hadapannya. Itu kan kita bisa melatih diri. Cuman kadang-kadang kita tidak melatih untuk kemudian peka dan merespon dengan tepat apa yang tanda-tanda yang dimunculkan oleh orang yang ada di hadapan kita ini. Nah, jadi pada saat kita sebagai pribadi maupun sebagai orang di hadapan orang lain yang dia sedang tidak oke, maka kita perlu menyadari itu Mbak Ren. Di tanda-tanda itu perlu kita sadari. Kemudian kalau kita secara pribadi nih, apa sih yang kemudian perlu kita lakukan? Yang pertama bahwa kita perlu untuk kembali ke the power of mind ya Mbak Ren, bahwa kita perlu melatih otak kita sebagai salah satu bentuk latihan kesehatan psikis kita adalah dengan mengupayakan bahwa kita membuang berbagai macam keyakinan-keyakinan yang irasional. Keyakinan-keyakinan irasional ini keyakinan-keyakinan yang tidak memberdayakan Mbak Reni. Jadi biasanya sifatnya itu generalisir. Jadi orang yang kalau dalam bercakap-cakap itu biasanya pilihan katanya menggeneralisir, itu biasanya cara berpikirnya irasional. Jadi misalnya, aku tuh kan orang paling malang sedunia, misalnya. Hidupku tuh nggak pernah bahagia. Aku tuh selalu dizolimi selama hidupku. Jadi pilihan-pilihan kata yang sifatnya sangat general, sangat umum, sangat ngebiah-uyah kata orang Jawa, itu ciri-ciri orang yang tidak rasional. Maka berlatihlah untuk kita kemudian mengupayakan supaya dalam berpikir pun kita rasional, bahwa bahwa saat ini aku sedang dizolimi, tapi hanya sekarang loh, sama orang itu aja. Tuh, jadi kita bisa meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan takarannya gitu. Jadi tidak semua orang dicap sama. Kemudian yang irasional itu juga biasanya punya banyak hambatan-hambatan atau blocking gitu ya Mbak Ren. Jadi misalnya aku tuh nggak bisa loh, aku tuh memang orangnya nggak mampu gitu. Jadi bentuk-bentuk ada
label untuk diri sendiri. Jadi ciri-ciri orang yang irasional belief, orang yang punya keyakinan irasional, selain dia generalisir bentuknya, dia juga biasanya banyak membatasi segala sesuatu itu seolah-olah kalau sudah A ya pasti A gitu. Jadi kalau udah hitam ya hitam, kalau putih ya putih gitu. Jadi orang-orang yang sangat kaku gitu dalam melihat sesuatu, sehingga dia jadi kurang fleksibel, jadi tidak gampang melihat alternatif gitu. Dan kemudian akhirnya karena dia kaku ketika melihat sesuatu sangat hitam putih, dia jadi tidak mudah untuk beradaptasi dengan berbagai macam hal yang dia alami. Nah, kemudian selain itu Mbak Ren, orang-orang yang irasional ini kemudian ketika dia mengalami satu peristiwa, dia menganggap peristiwa itu the end of the world gitu. Jadi seolah-olah apa yang dialami itu benar-benar satu akhir dari kehidupannya gitu. Dia merasa ketika dia menghadapi ketidakokean, dia merasa ketika dia menghadapi sesuatu yang kegagalan misalnya anak-anak SMA yang dia pengennya masuk di satu perguruan tinggi tertentu yang disuka, saat dia tidak diterima, dia merasa itu adalah kehancuran kehidupannya misalnya kayak gitu. Jadi orang-orangnya gitu, jadi cenderung saklek, cenderung tidak lentur gitu ya. Iya, ketika down sekali gitu ya. Gitu. Jadi saat dia merasa tidak oke, ya itu benar-benar aduh gitu, sudah langsung hilang semua, dunia runtuh ya. Iya, betul, dunia runtuh. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan Mbak Reni, kalau kita menghadapi atau kita sendiri punya kecenderungan kayak gitu, maka kita tadi ya melatih diri untuk merubah supaya yang irasional ini kita latih untuk menjadi rasional. Kita coba untuk membreakdown. Kalau kita sudah mulai melihat nih, pada saat kita mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, lalu kita lihat nih, apa sih yang kita cermati nih, kan akan ada banyak percakapan dalam diri kita ya, pada saat kita mengalami sesuatu. Kita cermati, apa saja yang kita katakan pada diri kita sendiri. Oh, aku memang gagal, oh aku tuh kan memang orangnya nggak bisa, oh aku tuh memang bodoh gitu misalnya kayak itu. Nah ini kita cermati, enggak kok, dulu waktu SD aku nyatanya pernah ranking 1. Jadi kita timpali pikiran-pikiran irasional kita itu dengan data-data yang memang pernah kita alami di sepanjang hidup kita. Gitu. Ketika misalnya kita mengatakan aku kan memang selalu sial, aku kan anak pembawa sial, aku kan memang istri yang tidak berguna misalnya. Lalu kita coba, masa sih aku sial? Gitu. Jadi hal-hal yang irasional ini kemudian yang suudon kita ganti dengan sudut pandang husnudon, tapi based on data, berbasis data, sehingga otak kita itu menerima, oh iya ya, ternyata aku dulu berhasil loh, oh iya ternyata aku tuh berguna loh, gitu. Jadi kita timpali yang irasional itu dengan data-data yang menguatkan diri kita dan memberdayakan, sehingga kemudian kita bisa menghalau si irasional belief ini. Gitu ya. Karena yang segala sesuatu irasional tadi kan belum tentu terjadi juga ya, Bu ya. Betul. Baru kelihatan tanda-tanda yang mungkin sebenarnya itu adalah bukanlah awal dari kegagalan sebenarnya gitu ya. Tapi karena tadi kitanya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir rasional, jatuhnya malah jadi hal-hal yang negatif yang masuk ke dalam pikiran kita. Iya, gitu Mbak Ren. Nah, apakah salah nih ketika kita merasa down, ketika kita gagal sesuatu, lalu kita merasa sedih, lalu kita merasa frustasi, lemas gitu ya? Kita bukan robot, sehingga sebagai satu komponen keseluruhan manusia yang dia punya fisik, rasa dan karsa, dia pasti ada saat-saat di mana mungkin dia memang mengalami kondisi-kondisi itu, sedih, marah, kecewa, mungkin patah hati, sakit hati gitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena kita manusia gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menerima bahwa tidak ada satupun manusia yang sempurna, bahwa aku adalah manusia dengan segala komponen yang ada di dalam tubuhku, sehingga Allah memberikan rasa ini pasti ada satu maksud gitu. Yang perlu kita
tekankan adalah bahwa ketika misalnya kita punya surat Al-Asr misalnya nih, di situ yang di dalam Al-Asr dikatakan bahwa kita akan jadi orang yang rugi kalau kita lebih buruk dari kemarin. Atau kita akan jadi celaka, orang yang celaka, kaum yang celaka kalau lebih buruk dari kemarin. Kita akan jadi golongan yang merugi kalau kita masih sama dengan kondisi yang kemarin. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada diri kita, Mbak Reni. Jadi misalnya, aku dulu kalau marah kemarin setahun yang lalu, aku kalau marah tuh butuh waktu seminggu untuk bisa membuat marahku hilang. Tapi sekarang alhamdulillah aku cuman butuh waktu sehari untuk mengelola rasa marahku. Berarti kan itu lebih baik. Nah, jadi hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan-kemajuan kita itu perlu kita kuatkan pada diri kita, Mbak Ren. Jangan sampai kemudian kita menggeneralisir dan melabeli diri kita untuk merasa tidak berdaya terus-menerus. Nah, kemudian selain kita menyadari berbagai macam kondisi itu, yang kedua kita perlu menerima berbagai macam rasa yang kita alami. Kalau misalnya kita, ya Allah aku nggak kuat banget nih rasanya cobaan ini, kondisi ini kok benar-benar melemahkanku. Misalnya beberapa waktu yang lalu alumni Bu Riana kehilangan suaminya karena COVID. Hanya dalam waktu 10 hari begitu dinyatakan positif. Sedihnya, padahal sebelumnya sangat fit gitu ya kondisinya. Tidak ada keluhan apapun, tidak ada riwayat sakit apapun, masih sangat muda karena mahasiswa Bu Riana, dan hanya diketahui setelah 10 hari kok meninggal gitu. Itu kan sesuatu yang sangat benar-benar menghantam kondisi si istri gitu ya, dengan anak balitanya gitu. Dan ketika dia merasa aduh aku nggak kuat Bu, misalnya ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya memang nggak apa, kita kan manusia dengan segala kelemahan yang kita miliki gitu ya. Jadi kita terima aja rasa nggak kuat gitu. Ya Allah aku nggak kuat nih, ya Allah Engkau yang maha kuat gitu. Jadi ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa putus asa, nggak apa-apa, kita terima. Aku terima, iya aku memang sedih banget nih, aku memang down banget, aku memang merasa aduh sepertinya hidupku berhenti gitu. Ya nggak apa-apa, diterima semua rasa itu. Ya Allah, alhamdulillah masih ngerasain ini cuman rasa. Ini bukan rasa yang abadi. Gitu. Jadi ketika kita menerima berbagai macam perasaan itu, kita tekankan diri kita. Nah, salah satu ciri irasional adalah dia menganggap sesuatu itu selamanya. Nah, orang-orang yang rasional dia akan melihat sesuatu itu temporal. Sesuatu itu tidak tetap, sesuatu itu selalu berubah gitu, sehingga itu perlu kita kuatkan pada diri kita. Oh ya, aku sekarang memang sangat sedih, aku memang sangat kehilangan, aku memang merasa sangat tidak berdaya ditinggalkan sendiri dengan anakku yang masih kecil. Diterima aja itu gitu. Tapi ini pasti cuma sementara. Allah tuh maha kuat kok. Setelah malam pasti ada siang. Setelah pagi pasti ada sore gitu ya. Jadi tekankan pada diri kita, badai itu pasti berlalu gitu. Kalau kita lebih mudah misalnya menguatkan diri dengan bercerita atau menguatkan diri. Ada yang ketika dia berusaha menguatkan diri dengan lagu, itu lakukan. Pilih berbagai macam keterampilan untuk mengatasi masalah yang paling sesuai dengan diri kita. Kalau memang kita tipe orang yang butuh bersilaturahim untuk mengurangi beban, lakukanlah silaturahim itu. Jangan kemudian ketika kita merasa tidak berdaya, kita malah semakin mengurung diri di kamar, semakin hantui dengan pikiran-pikiran kita sendiri tanpa kita kemudian mencoba untuk merilis itu, membagi itu dengan orang lain. Jadi silaturahim itu bisa menjadi salah satu alternatif buat kita untuk bisa mencari jalan keluar. Nah, kemudian kalau misalnya memang sudah silaturahim nih, sudah mencoba untuk berbagai macam coping skill atau cara mengatasi masalah dengan relaksasi, dengan zikir, dengan sujud, dengan macam-macam itu, tapi ternyata tidak berhasil. Oke, berarti kayaknya aku butuh tenaga ahli nih gitu. Kayak dulu waktu pas Pak Habibie kehilangan Bu Ainun, waktu BCL kehilangan Ashraf, kan beliau juga menyadari bahwa beliau butuh
orang untuk mendampingi. Nah, kalaupun memang kita butuh, lakukan segera. Gitu. Jangan sampai kita menunda-nunda atau karena malu atau karena takut aib dan kelemahan dirinya diketahui orang lain, maka kita nggak mau share ke orang yang lebih ahli, itu jangan gitu. Jadi kalau memang kita butuh untuk dikuatkan, entah ke ustadz, ke orang yang dipercaya atau ke ahli, itu lakukan segera. Karena itu juga bentuk apresiasi terhadap diri kita sendiri. Betul. Ketika kita menyadari bahwa memang saya butuh orang lain untuk menguatkan dan segala macam rupa tadi, itu udah patut diapresiasi dulu ya Bu ya. Sadar karena memang tidak bisa dilakukan sendiri. Iya Mbak Reni. Nah kemudian satu lagi Mbak Reni, langkah terakhir yang insya Allah ini sangat powerful gitu ya, sangat membantu kita untuk tetap it's okay walaupun kita nggak okay. Itu adalah ketika kita menyadari bahwa semua kemalangan, semua kondisi yang mungkin tidak mengenakan itu tidak kita alami sendiri loh. Bahkan Rasul, Nabi, orang-orang yang sempurna yang memang mereka istilahnya ada dalam pengawasan dan penjagaan Allah secara langsung saja, mereka juga pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak oke. Misalnya, jadi Nabi Yunus misalnya, ketika kita belajar dari Nabi Yunus, beliau pernah sangat marah pada kaumnya dan kemudian karena sifat kemanusiaannya, beliau akhirnya dalam tanda kutip mutung gitu ya, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah gitu. Tapi kan kemudian kehilafan itu lalu kemudian disadari ketika beliau ditelan ikan. Maka pada saat ditelan ikan, bukannya beliau berusaha mencari jalan keluar dengan memukuli perut ikan dan lain sebagainya, bukan ya. Tapi beliau lebih banyak merenung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi pada saat kita marah, kita sedih, kita mungkin yang kita butuhkan tuh hanya kontemplasi saja, hanya berdiam diri saja untuk lebih banyak mungkin berbicara pada diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita juga zalim nih pada diri kita yang tidak memperhatikan tanda-tanda sehingga akhirnya kita mengalami satu kondisi yang mungkin di luar prediksi kita misalnya. Jadi serahkan saja bahwa nggak ada satupun Tuhan selain Allah gitu. Sehingga dari situ kita akan punya, oh ya ada Allah kok yang selalu menemani. Bahwa semua ini terjadi pasti karena kedolimanku, pasti karena aku nih yang sebenarnya nggak aware dengan, nggak tanggap dengan tanda-tanda yang sebenarnya sebelum ini terjadi, sebelum peristiwa besar ini terjadi, Allah tuh sebenarnya sudah ngirim loh tanda-tanda. Tapi aku nggak aware, nggak memperhatikan, aku nggak peka gitu. Jadi apapun itu peristiwa yang besar itu, insya Allah sebenarnya sudah diberi tanda-tanda dulu. Saya yakin itu Mbak Reni. Cuman kadang-kadang kita yang tanya aja. Oke, baik. Jadi memang dari it's okay not to be okay tadi, kita bisa melihat diri sendiri dan juga orang-orang yang di sekitar. Yang pertama tadi yang mau bilang suruh peka dulu nih, peka dulu. Habis itu kita harus accepting juga ya, apa yang kita rasain, nggak boleh denial ya, Bu ya. Sangat tidak boleh denial karena menolak ataupun mengelak dari berbagai macam perasaan yang kita alami itu malah memperburuk perasaan itu sendiri. Karena belum selesai semua emosi yang ada. Setelah itu kita bisa berserah dan kita yakin bahwa hari esok pasti akan lebih baik. Itu karena bisa menjadi kunci penyemangat kita juga. Dan juga orang yang ada di sekitar. Baik. Dan yang keempat, bersilaturahim dengan orang-orang yang kita percaya. Iya, itu tadi. Ya, keluarga Fas yang mau ikutan bertanya langsung, gimana sih sebenarnya? Nggak apa-apa kita ngerasa nggak apa-apa dalam tanda kutip gitu ya. Kita ada apa-apa itu nggak apa-apa. Jadi apa yang kita rasakan, emosi yang katanya orang ini negatif ya nggak apa-apa, asal kita tahu waktunya gitu ya, kita tahu durasinya seperti apa. Nah, kalau Anda butuh jawaban yang lebih konkret lagi, nanti bisa langsung tanya lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 0815 78709640. Kita break dulu ya Bu ya, kasih informasi yang mau lewat. Dan untuk Anda masih sampai nanti jam 10 kita berdialog bersama Dr. Riana Masyar, ini selaku dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih akan berbincang berkaitan dengan kesehatan psikologi dan tema kita adalah It's Okay Not to Be Okay.